Ya, selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 11 multimedia. Ya, kita akan masuk ke mata pelajaran teknik animasi 3 dimensi. Ya. Jadi sebelum kita belajar secara praktek ya menggunakan aplikasi, kita pelajari dulu soal teori dan pengenalannya ya. Nah, dimulai dari yang pertama yaitu mengenai konsep dasar 3 dimensi. Ya. Nah, jadi nanti selama bab pertama ini kita akan belajar ya apa aja sih. Nah, dari yang pertama yaitu menggambarkan konsep dasar objek 3 dimensi dalam sketsa rancangan. Ya. Dan nanti kalian akan belajar juga cara membuat sketsa rancangan objek 3 dimensi. Nah, untuk indikatornya kalian bisa baca sendiri di sini, mulai dari menjelaskan karakteristik ya. Kemudian nanti kalian akan mendapat tugas untuk membuat sketsa dan melakukan kajian vertex, apa itu vertex ya, edge dan face, serta membuat sketsa objek 3 dimensi. Nah, materi pokok kita ya dari karakteristik, vertex dan sketsanya. Oke. Nah, langsung kita mulai untuk karakteristik objek 3 dimensi. Ya. Nah, 3 dimensi biasa disebut 3D, ya. Disebut dengan 3D. Nah, 3D adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Grafik 3 dimensi merupakan teknik penggambaran yang berpatokan pada titik koordinat sumbu X ya, atau yang biasa kita gambarkan dengan bidang datar, dan sumbu Y atau bidang tegak, dan sumbu Z ya, atau bidang miring. Nah, 3 dimensi biasanya digunakan dalam penanganan grafis. Ya, 3D secara umum merujuk pada kemampuan dari sebuah video card. Ya, jadi nanti kan penggunaan dan pengolahan 3 dimensi menggunakan aplikasi 3 dimensi seperti yang akan kita gunakan yaitu Blender. Ya, ada aplikasi lain seperti AutoCAD, kemudian ada Maya. Ya. Nah, semua aplikasi 3 dimensi itu bergantung kepada yang namanya juga kartu grafis atau VGA ya. Dimana jika VGA-nya semakin canggih, maka nanti proses renderingnya juga akan semakin halus atau lancar ya. Nah, grafik 3 dimensi merupakan perkembangan dari grafik 2 dimensi. Di dalam grafika komputer, 3D merupakan bentuk grafik yang menggunakan representasi data geometri 3 dimensi. Suatu objek rangka 3D apabila disinari dari arah tertentu akan membentuk bayangan pada permukaan gambar. Jadi kalau ada objek 3 dimensi itu kalian sinari dengan cahaya, maka dia akan menghasilkan bayangan dari objek tersebut ya. Proses pembuatan grafik komputer 3 dimensi dapat dibagi ke dalam 3 fase, yaitu yang pertama 3D modeling ya. 3D modeling yang mendeskripsikan bentuk dari sebuah objek ya. Yang kedua yaitu layout dan animation yang mendeskripsikan gerakan dan tata letak sebuah objek dan 3 dimensi. Nah, yang ketiga yaitu rendering ya, rendering yang memproduksi image dari objek tersebut. Jadi nanti juga kalian dari hasil sketsa 3D yang sudah kalian bikin itu nanti bisa dirender dan menghasilkan sebuah bentuk animasi 3 dimensi yang dapat bergerak ya. Nah, adapun karakteristik objek 3 dimensi ya. Karakteristik 3 dimensi ya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Yang kedua, penyajiannya berada dalam kontrol guru.
Yang ketiga, cara penyimpanannya yang mudah atau praktis. Yang keempat, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Yang kelima yaitu menyajikan objek-objek secara diam. Jadi begitu nanti kalian bikin sketsa, ya tentu dia dalam keadaan diam, ya tidak bergerak. Nah, yang keenam yaitu terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruangan gelap, ya. Dan yang ketujuh, lebih mahal dari kelompok media grafis. Yang kedelapan yaitu sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Jadi nanti ini akan berhubungan dengan kewirausahaan juga, ya. Nah, yang kesembilan yaitu sesuai untuk belajar secara berkelompok atau individual. Jadi kalian tidak mesti belajar secara individu atau sendiri, ya, tetapi kalian juga bisa nanti belajarnya secara berkelompok, ya. Nah, kemudian selanjutnya itu nomor 10, praktis digunakan untuk semua ukuran ruangan kelas. Dan yang ke-11 yaitu mampu menyajikan teori dan praktik secara terpadu. Jadi selain teori, ya seperti ini teori pengenalan 3 dimensi, nanti juga akan ada prakteknya. Kalian menggunakan software Blender, ya. Oke, kita lanjut untuk penjelasan vertex, edge, dan face, ya. Nah, kita mulai dari vertex, ya. Vertex adalah titik-titik yang dihubungkan dengan edge. Nah, kalian bisa lihat di gambar sini bahwa vertex itu adalah titik di setiap sudut objeknya, ya. Jadi setiap sudut itu ada titik, itulah yang disebut dengan vertex. Nah, sedangkan edge adalah garis yang menghubungkan lebih dari 2 vertex atau titik. Nah, jika kalian lihat di gambar itu antara satu vertex, ya, atau satu sudut dengan satu vertex lainnya itu akan menghasilkan yang namanya edge, ya. Garis tersebut yang disebut dengan edge. Nah, sedangkan face adalah sebuah permukaan yang dibentuk oleh minimal 3 edge yang tertutup, atau jika dilihat dari gambar itu bisa disebut dengan sisi, ya. Jadi di sebuah objek yang mempunyai sisi itu bisa disebut juga dengan face, ya. Ya, oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya.